Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, dan yang pasti semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa di sore hari teman-teman untuk berzikir sorenya. Ya, jangan lupa untuk ingat kepada Allah. Zikir itu ingat. Ingat tuh bukan cuma di lisan, bukan cuma di pikiran, tapi juga perbuatannya. Ya, perbuatannya tertuju untuk kepada Allah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah. Belum kan? Hah? Udah. Insya Allah hari ini kitabnya adalah jual beli ya teman-teman. Tapi karena sambil kita ya nunggu setengah jam lah. Kita sambil nunggu sambil bagikan link-linknya. Kita maulid, ya, kita itu kan acara maulid. Ya sebentar. Maulid tiba. Tentu teman-teman yang dirahmati, syukran Bang Han, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah selalu, dan teman-teman untuk semuanya kita tetap istiqamah di Fathul Qarib karangan daripada Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Bersama-sama mari kita niatkan dalam hati untuk talabul ilmi, nuntut ilmu. Tadi kita sudah berusaha untuk mendengarkan di mana maulid ya, karena memang masih maulid bulannya. Dan mudah-mudahan sama Allah diberikan keberkahan buat kita dengan mendengarkan di mana kisah maulid, sirah nabawi daripada maulid tadi. Teman-teman yang dirahmati Allah, begitu luar biasa kalau kita mengerti daripada bacaan-bacaan tadi bahwa Nabi Muhammad akhlak yang luar biasa, sejarah yang luar biasa. Nabi Muhammad itu tipikal orang yang kalau diundang sama orang miskin dia datang, ya. Bila dia dicaci maki, dia dihina, dia diam. Jadi kalau ada teman-teman yang mengaku umat Nabi cinta kepada Nabi, maka berusahalah mengikuti akhlak Nabi. Ketika kita dibenci, dicaci maki, dihina, difitnah, apapun itu diam. Karena apa? Rumus dasar ketika ada orang yang membenci kita, cara mengkonternya adalah diam. Gak perlu klarifikasi. Karena apa? Orang kalau udah benci sama kita, ya, nggak ada guna kita klarifikasi karena dia sudah benci. Sebaik apapun kita, tingkah laku kita, niat kita, ya, apapun itu, maka di mata orang yang sudah benci sama kita tidak ada guna karena dia sudah benci. Maka cara terbaiknya itu diam. Doakan supaya dia dapat taufik hidayah, doakan supaya selalu sehat, doakan supaya berkah selalu, doakan supaya umurnya, rezekinya digunakan untuk di jalan Allah. Nah, itu lebih baik teman-teman. Karena apa? Doa orang-orang yang memang mungkin dia terzalimi, ya, maka diijabah sama Allah, ya. Karena itu cara terbaiknya adalah ketika kita dizalimin, ya, maka cara terbaiknya ya sudah diam, doakan. Semoga dia dapat taufik hidayah. Karena waktu kita pada saat terzalimi jangan malah kita memanfaatkan untuk doakan orang itu, tidak benar. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat taufik hidayah. Ya Allah, hati saya dilembutkan, hati santri-santri saya, sahabat-sahabat TikTok saya, santri TikTok saya, semuanya dijadikan hati-hati yang lembut, yang kaya hati, yang sukses dari mulai dia hidupnya, akhir hidupnya selalu ingat kepadamu. Supaya mencintai Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran. Kan keren kalau doanya kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita itu merasa diomongin orang, difitnah orang, dicaci maki orang, itu kesempatan. Ada waktu yang mustajab untuk kita gunakan. Paham ya teman-teman? Nah, itu kalau kalian mau ngaji dan mau berguru kepada yang namanya saya yang fakir ilmu ini. Jadi ketika ada orang yang dia benci sama kita, fitnahan dia, caci makian dia, premingan dia, apapun kabar-kabar berita mereka yang mereka sampaikan ke orang-orang, ya, hinaan-hinaan mereka, caci makian mereka, maka cara terbaiknya adalah jangan kita membalas. Itu akhlak Nabi. Diam Nabi itu. Nabi itu kalau dihina, dicaci maki, difitnah, di apapun, diam Nabi. Ya, angkat tanganmu, doakan mereka. Ya Allah, berikan mereka taufik hidayah, kasih kesehatan mereka, panjang umur mereka, rezekinya diberkahkan. Nah, kan keren. Ya. Terus ya Allah, hati saya lembutkan.
Orang-orang yang dekat sama saya, Allah lembutkan hatinya. Para santri-santri yang duduk di majelis ilmu secara online, ya Allah, tanamkan di hati mereka semua, ya Allah. Dengan wasilah mereka yang benci sama saya, karena memang saya ini patut dibenci oleh mereka. Kenapa? Karena mereka belum dapat yang namanya mahabbah, rasa cinta karena Engkau, ya Allah. Mereka melihat sisi jeleknya saya, dan dengan cara melihat sisi jeleknya saya berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin karena memang ya nggak tahu ya teman-teman, tapi ya doakan saja, doakan. Ya mungkin ada masukan dari santri saya, kalau pengen nggak dibenci dia, Ustaz terima saja jadi yang kedua atau ketiga keempat katanya. Tapi nggak begitu kan konsepnya gitu loh. Doakan saja, kan gitu ya teman-teman. Paham tuh ya sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai doa ya dengan barokahnya Al-Fatihah di sore hari ya, menjelang kurang lebih di sini untuk maghrib itu 10, 20, 30, 45 menit kurang lebih ya, kurang lebih 45 menit di Jakarta untuk maghrib. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zurriyyati wa bayi wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa nakhussu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Ya, sebutkan dalam hati nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Siapa nama ayahanda dan ibunda kita? Minta sama Allah. Ya Allah, mungkin dari pagi sampai sore hari kami lupa untuk mengirimkan sesuatu untuk mereka yang mereka tunggu-tunggu, barangkali ada yang masih hidup. Ya Allah, dari sisa hidup kami, anak-anak ini, jadikan anak yang saleh dan salehah, yang berbakti pada sisa umur kami kepada mereka, yang membuat mereka bangga. Kalaupun tak ada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ayah ibu kita, Abi Musab bin Al-Mishadia binti Abdurrahman Masuri Tamin Asyad Khalifah binti Billah. Mudah-mudahan ya Allah ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami semua ya Allah. Jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman syurgamu ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Minta sama Allah. Wa ajdadi jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina khalatina ammatina asdiqaina wa akribaina wa li ustadina wa li ustadi ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semua sahabat-sahabat offline, online yang senang saya, bahkan yang benci kepada saya, benci kepada kami ya Allah, kami doakan semoga mereka dapat taufik hidayah, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan ya, dari sisa umurnya, rezekinya diberikan keberkahan, usahanya diberikan keberkahan, anak-anak keturunannya menjadi anak yang saleh dan salehah, yang hafiz dan hafizah Quran, yang mencintai Quran. Dan minta sama Allah apapun hajatnya dari semua yang hadir di komal ini ya Allah. Ya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ad-du'a silahul muslimin. Doa itu senjatanya orang-orang yang memang berserah diri kepada Allah. Ya. Minta sama Allah. Ya, apapun hajatnya kami ya Allah yang hadir di sini. Mungkin ada yang sedang ingin punya usaha. Ya, mungkin ada yang sedang sakit, sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Yang ketika sembuh dia menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri, keluarga dan juga untuk orang lain. Ya, sembuhkan dari penyakitnya. Dan bagi ada yang teman-teman punya hajat, apapun hajatnya urusan dunia, yang mereka ketika kejar dunia menjadi yang dunianya mendekatkan diri kepada akhirat, ingat kepadamu. Jadi pengusaha yang ibadah, yang takwa kepadamu. Ingin dunia seperti rumah, mobil, kendaraan, apapun, termasuk jodoh, yang ketika rumahnya, kendaraannya, jodohnya yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Insyaallah ada hadhihi niyah. Wa likulli niyatin salah ila hadratin Nabi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa ni'matil iman wal islam wa kulli hal wa ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya. Kadang suka di hati manusiawi ya teman-teman. Di saat kita seperti ini terus kita dibilang ustadz yang penipu. Tidak apa-apa, kita doain saja. Ya barangkali dari lisannya yang dia bilang kita ustadz abal-abal, ustadz kaleng-kaleng, mungkin dia lebih alim dari saya, lebih pinter dari saya. Mungkin dia sudah sudah membuat tulisan-tulisan karangan buku barangkali ya. Mungkin lebih alim, mungkin karangan-karangan buku dia lebih banyak dari Hanafi. Ya enggak masalah ya teman-teman. Ya. Saya mau difitnahnya saya Oon nama orang Oon, saya enggak tersinggung. Saya dibilang bukan ustadz sama orang yang enggak kenal ustadz, enggak masalah, orang dia enggak kenal ustadz. Ya. Dibilang ustadz beleng-beleng enggak apa-apa, karena yang ngatain saya beleng-beleng, jadi saya enggak tersinggung. Gitu ya. Jadi biasa aja, jadi jangan malah dibalas. Ya. Doain aja supaya sehat, panjang umur, murah rezeki, kan gitu. Karena memang kita nggak bakalan lepas daripada yang namanya manusia yang membenci. Nah, karena kita kumpulnya sama manusia. Karena manusia itu punya kebutuhan. Masing-masing kita punya sudut pandang yang berbeda. Ada keinginan yang berbeda. Barangkali kita dibenci karena kita tidak bisa menjadi wasilah untuk dia lebih baik barangkali. Itu ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ada manaf'a bi ulumi wa bikum fit dharain amin. Bab sekarang kemarin sudah jual beli tentang bab riba. Teman-teman menggunakan alif ya maksurah. Apa itu alif maksurah? Sehingga bacanya adalah riba. Ya. Jika memakai alifnya adalah mamdudah, bacaannya menjadi ribaung. Ya. Tapi di sini riba. Ya. Apa itu riba secara etimologi? Riba itu teman-teman bermakna tambahan. Ya. Secara etimologi, secara bahasa. Sedangkan menurut istilah fikih, riba adalah menukar sesuatu dengan sesuatu lain yang tidak diketahui kesepadanannya di dalam ukuran syariat pada waktu transaksi. Atau disertai penundaan, penyerahan dua barang yang dipertukarkan. Atau salah satunya. Gitu ya. Nah riba hukumnya haram. Dan hanya terjadi pada emas. Ingat itu. Perak. Dan makanan. Yang dimaksud dengan makanan dalam bab ini adalah makanan yang dapat dikonsumsi. Baik untuk kebutuhan energi badan, cemilan, atau obat-obatan. Nah riba tidak terjadi pada selain barang-barang tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api sumat, insyaallah sehat selalu. Sehingga menjual emas dengan emas atau perak dengan perak, baik yang sudah dicetak emasnya dan peraknya, ya, maupun belum, ya, baik yang sudah dicetak maupun belum, itu tidak diperbolehkan. Ya, ini pelan-pelan nih ngajinya nih. Takutnya ntar salah paham. Ya, kecuali ketika keduanya sepadan dan dibayarkan dengan tunai. Nah, kalau dibayarkan dengan tunai, sepadan berarti tidak riba, nggak haram. Maka menjual sesuatu dari barang tersebut dengan kadar yang berbeda tidak sah. Maksud perkataan Imam Abu Syuja'ah tunai adalah ditukarkan saat serah terima langsung. Maksudnya tunai itu saat diserahkan. Seandainya sesuatu dari barang tersebut dijual dengan cara angsur, hukumnya tidak sah. Ya. Barang yang telah dibeli oleh seseorang tidak sah dijual kecuali dia telah menerima barang tersebut. Jadi barang yang telah dibeli oleh seseorang tidak sah dijual. Ada barang udah dibeli nih sama Ani, udah dibeli sama saya jual lagi, itu nggak sah. Ya. Kecuali dia telah menerima barang tersebut, baik dia jual lagi kepada penjual barang tersebut atau kepada orang lain. Kecuali dia udah nerima lalu dia jual lagi. Kalau belum diterima terus dia jual lagi, ya itu nggak sah.
Nah, menjual daging yang dibeli dengan binatang juga tidak sah. Jadi daging nih dibeli dengan binatang juga, itu juga nggak sah. Baik daging itu berasal dari jenis binatang tersebut, seperti menjual daging kambing yang dibeli dengan kambing, daging kambing dengan daging kambing. Seperti berasal dari jenis binatang yang halal lain, seperti menjual daging sapi yang dibeli dengan 100 ekor kambing, nah itu tidak sah. Dengan perak secara diperbolehkan. Emasnya berapa, peraknya berapa, tergantung tuh nanti kadarnya. Itu boleh enggak? Boleh, sah. Tapi harus tunai ketika akad berlangsung. Artinya barang yang diserah terimakan sebelum kedua belah pihak berpisah. Ya, sebelum harus tunai di depan emas, perak. Nah, jangan sampai dia belum serah terima, jadi nggak tunai itu. Ya. Begitu juga hukum menjual makanan, artinya menjual satu jenis makanan dengan jenis makanan yang sama itu tidak sah, kecuali sepadan dan diterima sebelum berpisah. Yes, kecuali sepadan dan diterima sebelum dia berpisah dari akad itu. Ya. Tapi menjual satu jenis makanan dengan jenis makanan yang lain dengan kadar yang berbeda dan secara tunai diperbolehkan. Ya. Kadarnya berbeda, jual makanan. Yang penting dia secara tunai. Jangan sampai dia berpisah belum diserahkan. Nah, itu nggak sah. Jika dua orang, kalau ada dua orang yang telah bertransaksi, hukum transaksi mereka menjadi batal. Paham ya? Ini pelan-pelan nih ngajinya nih. Tapi ketika hanya sebagian barang yang diterima, kalau yang diterimanya sebagian, hukum dalam permasalahan ini menggunakan akad namanya tafrik, ya, tafrik shafaqah, atau memisahkan objek transaksi. Apa itu maksudnya? Akad dari barang yang telah diterima tetap sah, sedangkan yang belum tidak sah. Yang diterima sah, yang sebagian belumnya nggak sah. Nah, teman-teman, jual beli yang mengandung unsur penipuan tidak diperbolehkan. Namanya baik gharar, jual belinya gharar, ada penipuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Suryani. Jadi nggak boleh ada unsur gharar. Gharar itu nipu, itu haram, nggak boleh. Seperti orang yang menjual salah satu dari sekian banyak budaknya tanpa menentukan budak secara spesifik. Itu dulu ada budak, sekarang udah nggak ada. Atau menjual burung yang sedang terbang di udara. Umpama nih ada Ani sama Katrina, ya kan, dua-duanya sama-sama beleng-beleng nih. Umpama nih, ini umpama nih. Katrina mau beli burung, tiba-tiba kata Ani, ya udah, burung lagi ada di atas lagi terbang. Burung di atas lagi terbang. Ngomong sama Katrina, ya udah Katrina, tuh burung ada 5 tuh, gue jual sama lu tuh. Ya. Berapa jualnya? Kata Katrina. $100 tuh burungnya, kayak bagus tuh kayaknya tuh. Kan gitu. Ya tuh, kayaknya bagus tuh, ada di atas tuh lagi terbang tuh. Ya namanya Katrina orangnya memang lugu, lurus-lurus saja. Ya udahlah, dibayar sama Katrina, diterima sama Ani. Nah, dua-duanya beleng-beleng tuh. Gak sah tuh. Lah burung lagi terbang dijual sama dia, kan beleng-beleng. Ya kan? Itu loh. Atau sebaliknya, burungnya nggak Nuaiman, umpama nih. Jual lah, itu juga beleng-beleng tuh. Sah, walaupun burungnya nggak teman-teman. Itu nah burungnya nggak terbang, dijual burungnya Nuaiman. Nah, beleng. Tuh, jadi beli baik, jangan sampai ada gharar, jangan sampai ada unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan berarti haram, tidak sah. Paham tuh sampai sini? Insyaallah besok tentang masalah khiyar. Jadi yang dimaksud daripada khiyar itu hak bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad mereka atau membatalkannya. Insyaallah besok
di lain waktu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu teman-teman, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya barangkali kalau saya dibilang memang bukan ustadz, ya nggak apa-apa. Tinggal belajar aja sama dia yang bilang bahwa saya bukan ustadz. Barangkali dia lebih alim dari saya dan mudah-mudahan dia bisa ikut berkontribusi, ngajar juga.